sebagai salah satu peserta di PKK PJOK. Jadi nanti RTL-nya apa, setelah ikut pelatihan 3 bulan tuh kita mau apa, ya seperti itu. Nanti bareng-bareng ini tentang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Saya beri judul Guru Sehat Anak Bahagia, karena kesehatan itu hal yang penting untuk kita. Kita punya segalanya, tapi kalau badan gak sehat sama juga. Kalau kita sehat, anak-anak pasti bahagia. Karena apa? Karena kita ngajarnya bisa food, kita ngajarnya energi, kita ngajarnya dengan penuh senyum dan lainnya. Gitu jadi kenapa kok ada seperti ini RTL-nya? Karena sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Teman-teman dapat lihat di slide-nya. Setelah melaksanakan rangkaian pembelajaran, langkah selanjutnya adalah melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut. Ini tidak hanya di PJOK saja, tapi juga kita bisa lakukan di setiap kegiatan kita. RTL ini berfungsi untuk sebagai jaminan keberlangsungan program yang telah dilaksanakan, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. RTL melakukan perencanaan yang matang, termasuk koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti guru, siswa, dan orang tua. Tapi untuk saat ini saya hanya mengundang teman-teman sebagai rekan sejawat karena akan membahas kelompok belajar yang ada di TK Sula 2. Tujuannya apa? Tujuan RTL ini adalah untuk menyusun rencana kegiatan yang sesuai dengan kondisi di lapangan, mewujudkan keterlaksanaan dari rencana yang telah disusun, dan mengidentifikasi masalah dan hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Karena saya yakin setiap program itu akan ada masalah. Serapi apapun kita, sebaik apapun kita sudah merencanakan dari A sampai Z, akan ada beberapa hal yang di luar kendali kita. Nah itu tujuannya kenapa kita juga harus setiap kegiatan kita tidak hanya satu planning saja. Kita ada 2 planning dan 3 planning untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Tujuannya untuk apa? Langkah-langkahnya bagaimana yang diharapkan? Yang pertama adalah membuat rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini memuat kegiatan yang akan kita lakukan setelah bulan ini selesai. Waktu pelaksanaannya menentukan kapan kegiatan akan dilaksanakan. Apakah minggu ini, apakah bulan depan, ataukah tahun depan. Dan tempat pelaksanaan juga kita harus dipikirkan secara baik, yaitu menetapkan lokasi kegiatan untuk kita ini terus terang untuk kegiatan atau tempat yang ramah anak dan pihak-pihak yang terkait, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RTL. Apakah kita membutuhkan orang tua, membutuhkan komite, ataukah kita membutuhkan yang lainnya? Itu bisa menjadi tidak lanjut kita setelah selesai kegiatan. Hasilnya apa yang ingin diharapkan, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Yang di sini tentu saja kualitas pembelajaran dalam PJOK. Jadi kemarin itu saya belajar karena memang dari berbagai jenjang dari TK sampai SMA. Ternyata tuh kalau di PJOK tuh nggak seperti kita yang dari Jumat hanya senam dan lain-lain. Nah, jadi memang banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan. Dan ternyata modul ajar di PJOK itu lebih rinci, lebih banyak. Itu modul itu di teman-teman yang di jenjang lain itu modul itu sampai ada yang 15 halaman. Itu hanya 1 minggu, dan itu memang ada modul tersendiri. Selama ini kan kita kalau hari Jumat olahraga saja. Nah seperti itu. Dan nanti pelan-pelan nanti semester 2 kita mulai benahi apa yang menjadi kekurangan kita selama ini. Apa yang saya pelajari 3 bulan kemarin, bareng-bareng kita
implementasikan. Nah, saya di sini hanya mendesimasikan apa yang sudah saya dapatkan. Bareng-bareng kita buat program tentang PJOK dan nanti tahun depan kita implementasikan. Kalau tidak memungkinkan untuk semester besok, berarti kita untuk tahun depan. Yang kedua adalah refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Yang selama ini kita olahraganya hanya seperti itu, hanya senam, hanya mainan dan lain-lain. Kita perlu evaluasi apakah itu berdampak pada anak, apakah itu berpusat kepada anak, dan apakah anak itu hanya cuma keluar keringat tapi tidak ada dampak yang lebih signifikan. Nah, itu harus kita evaluasi juga. Yang ketiga adalah kolaborasi antar guru. Yang tadinya mungkin kalau senam yang mungkin satu saja mungkin bisa diganti, yang bimbing tidak hanya satu guru yang bikin di hari Jumat, itu bisa bergantian kayak kemarin Mbak Eva ya yang olahraga gitu. Nah, besok mungkin bisa diganti, atau bahkan kalau kemarin saya itu ada yang namanya program SEM. Jadi program SEM itu memang seperti mini olimpiade. Mini olimpiade itu anak-anak yang diajak, yang main anak-anak, yang jadi jurinya anak-anak, yang jadi wasit dan lain-lainnya itu anak-anak. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi seperti itu. Jadi semua anak terlibat. Semua anak, tidak ada yang diam, tidak ada yang tidak melakukan kegiatan dan lain-lain. Yang keempat adalah peningkatan kompetensi profesional. Jadi guru TK itu memang harus serba bisa. Kalau di jenjang lain itu sudah ada sendiri-sendiri. Guru agama ada sendiri, guru olahraga ada sendiri, guru BK ada sendiri. Tapi karena kita di jenjang TK, mau tidak mau kita harus multi-talented. Yo guru PJK, yo guru BK, yo guru kelas, yo guru agama, semua bisa. Nah, itu dengan adanya itu menjadikan kompetensi kita sebagai seorang pendidik menjadi lebih profesional. Yang kelima adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, nanti kita bersama-sama mengidentifikasi apa toh yang menjadi aset kita, apa yang menjadi kekayaan kita. Kekayaan dalam arti bukan uang sih, tapi kalau misalnya bola nih, bola berbagai ukuran, bola berbagai jenis, bola sepak, bola voli, bola basket, setidaknya kita harus punya. Kalau selama ini mungkin hanya bola warna-warni, nah insya Allah besok tahun depan atau semester depan kita bisa anggarkan untuk membeli sarana dan prasarana yang lainnya seperti itu, dan meminta umpan balik dari mitra komunitas. Mitra komunitas di sini kemarin dari teman-teman juga sudah ada yang lintas jenjang dan mereka memang bersedia untuk dapat membantu, karena memang saya tuh yang TK dari kemarin tuh memang benar-benar dari nol soal PJOK sampai saya belajar ngitung denyut nadi. Jadi sebenarnya sebelum olahraga yang baik dan yang benar itu harus ngitung denyut nadi dulu. Denyut nadi awal, denyut nadi selama olahraga, dan denyut nadi terakhir. Nah, itu ternyata ada di olahraga seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu nanti yang akan saya ceritakan, mungkin tidak untuk waktu ini, mungkin kapan nanti saya akan ceritakan bagaimana olahraga yang baik dan benar. Nah, ini sudah ada struktur program rekan sejawat dalam komunitas belajar. Sudah ada beberapa yang sudah kita lakukan, diantaranya Jumat Sehat Ceria itu dilakukan di hari Jumat, senam bersama guru-guru dan anak. Terus ini yang kemarin sudah dari kota itu sudah ada pelatihan, sudah ada workshop tentang isi piringku. Kemarin pun saat di gugus sudah disinggung. Jadi memang ada kegiatan makan bersama sebulan sekali bersama guru dan anak, tapi tidak menggunakan bahan-bahan frozen food. Jadi sebenarnya nugget
sosis itu tidak baik untuk anak-anak. Nah seperti itu. Cuma memang ini masih banyak pro dan kontra. Karena rata-rata orang tua lah pagi-pagi sudah nasi. Seperti itu. Paling nasi dan nugget, nasi dan telur seperti itu. Nah dari kemarin workshop holistik integratif itu ada seperti itu. Jadi nama programnya isi piringku. Nanti kita bisa kolaborasikan. Nanti teman-teman bisa menanggapi kalau ini apakah kita sekolah kita bisa lakukan atau mungkin bisa dilakukan untuk tahun depan karena memang ini melibatkan orang tua. Ya, jadi isi piringku anak-anak makannya bekal nasi dan itu tidak boleh dengan ada yang namanya frozen food. Misal pun ada nugget itu bikinan orang tua sendiri. Jadi orang tua bikin nugget masak sendiri itu boleh seperti itu. Dan tidak ciki, coklat itu memang tidak diperkenankan untuk dibawa anak-anak ke sekolah. Ini perlu nanti saya minta teman-teman tanggapan dari teman-teman bagaimana. Terus yang ketiga ini kita juga sudah lakukan yaitu Ayo Jalan, Ayo Sehat merupakan kegiatan ini monggo mau 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali jalan-jalan sama anak. Saya rasa pun anak-anak juga akan senang. Mungkin dampaknya tidak untuk saat ini karena olahraga pun bukan hanya untuk saat ini, tapi dampaknya setelahnya. Terus olahraga tradisional ini merupakan salah satu ide saya untuk tradisional ini digunakan di anak-anak. Jadi bukan hanya kita muatan lokalnya bukan hanya permainan tradisional, tapi juga dengan olahraga seperti engklek, sunda mandap, betengan itu kita kenalkan kembali ke anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak akan beralih pelan-pelan beralih dari yang main gadget menjadi main bersama temannya. Dan yang terakhir adalah ini mini olimpiade yang merupakan puncak olahraga yang akan dipertandingkan antar kelas. Nah ini rencana saya juga saat pekan olahraga atau hari olahraga. Jadi nanti teman-teman monggo atau mau nambahi atau mau nambah kritik untuk ini monggo nanti saran-saran dibahas. Nah, identifikasi sarana dan prasarana yang kita miliki adalah yang pertama halaman sekolah. Walaupun sebenarnya kalau dari PJOK halaman kita kurang besar, tapi karena kita jenjangnya TK, menurut saya juga sudah cukup untuk halaman seperti ini. Terus ada juga kita kolam renang, salah satu yang menjadi prasarana kita, speaker aktif untuk kegiatan anak-anak, aneka macam bola, gawang mini kita juga punya, dan mainan outdoor dan indoor. Rencana evaluasinya nanti merupakan untuk menilai efektivitas program-program yang sudah kita buat, yang sudah kita bahas bersama, dan insya Allah akan dilakukan, tetap akan dievaluasi oleh kita bersama. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah itu berdampak atau tidak, apakah itu ada efeknya ke anak atau tidak. Metodenya bagaimana? Yang pertama dengan observasi kelas. Kita bisa setelah melakukan program-program tersebut, sebagai wali kelas kita bisa melakukan, saya bisa bertanya sama anak, bagaimana kegiatan kemarin, mini olimpiade, misalnya seperti itu. Nah, selain observasi kelas juga melakukan observasi saat kegiatan untuk menilai interaksi guru dan siswa, bagaimana strategi pembelajarannya dan bagaimana partisipasinya. Mini olimpiade itu banyak yang senang apa enggak, teman anak-anak itu excited atau tidak, atau bahkan anak-anak kesulitan, itu yang akan kita evaluasi. Survei dan kuesioner ini mungkin berlaku untuk yang isi piringku. Apakah orang tua setuju nih dengan program seperti itu? Kita bisa menyebarkan kuesioner dan survei sehingga dapat mengumpulkan data dari orang tua dan rekan sejawat tentang program isi piringku. Terus refleksi diri. Setelah kita lakukan kegiatan, kita dapat merefleksi untuk meminta guru bagaimana tentang praktek pengajaran, bagaimana tentang program-programnya,
Setelah itu kita analisis hasil belajar kita. Apakah dengan seperti itu, misalnya kegiatan jalan sehat, ternyata setelah jalan sehat kok malah pada capek, pada sakit, capek kakinya, besoknya tidak berangkat. Nah itu kan suatu hal yang mungkin terjadi. Nah kita bisa analisa lagi. Yang terakhir adalah menilai hasil belajar siswa melalui penilaian formatif. Tantangannya apa? Tantangannya kita adalah alokasi waktu pembelajaran yang minim. Karena di TK itu kan paling kita olahraganya dari Jumat dari jam maksimal dari jam 7:30 sampai 8:30. Itu seperti itu. Tapi kalau untuk di jenjang atas itu kan lebih lama ya kita tantangannya kita di situ, waktunya yang sempit. Apakah dengan waktu cuma segitu untuk kegiatan? Mungkin kalau jalan sehat untuk senam masih memungkinkan, tapi untuk mini olimpiade nanti apakah itu bisa atau bagaimana, nanti saya minta saran teman-teman. Yang kedua adalah minimnya motivasi siswa. Terkadang kan ada anak kayak tidak tertarik, kurang antusias dengan kegiatan. Nah itu yang menjadikan tantangan yang akan dihadapi, dan kekurangan guru berkualitas. Nah ini sama-sama karena tidak semuanya mendapatkan pelatihan, dan insya Allah nanti pelan-pelan saling siapapun yang nanti mendapatkan pelatihan kita sharing bareng-bareng agar teman-teman juga mengetahui ilmu yang baru. Solusinya bagaimana dengan masalah yang ada, yaitu mengalokasikan waktu yang lebih banyak. Seperti yang saya tadi misalnya sampai jam 8 terus kita ulang ke sampai 8:30 agar dapat memberikan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Terus guru juga selalu mengajak anak, jangan misalnya Jaina tidak mau gerak gitu, ayo Jaina gerak, nanti diam aja. Kita sebagai seorang guru ya jangan, ya sudahlah bocah nggak gerak ya sudah. Nah kita jangan seperti itu. Guru sebagai guru juga kita harus selalu memotivasi peserta didik, atau bahkan bisa memberikan reward. Reward pun tidak serta-merta berupa mainan atau berupa dengan jempol bagus, itu juga merupakan reward, atau pelukan hangat atau senyum kita udah keren loh dengan kata-kata positif, itu juga sudah merupakan reward kepada anak gitu ya. Dan untuk guru itu diharapkan meningkatkan kualitas diri tentang pelajaran PJOK di jenjang TK, karena memang penting sekali PJOK walaupun kita masih di jenjang TK. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya mohon bagaimana tanggapan teman-teman tentang rencana tindak lanjut yang pendapat teman-teman. Apakah setuju atau tidak? Kalau setuju, apa yang akan dilakukan? Kalau tidak, mengapa tidak? Dan bagaimana sebaiknya? Monggo teman-teman, ada yang mau menanggapi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Citra. Tadi pemaparannya sangat lengkap, sangat menarik. Tapi ada yang menggelitik. Kita judulnya kalau nggak salah guru sehat anak bahagia. Nah, itu memang penting bagi kita yang ada di unit TK atau PAUD. Guru-guru harus sehat dulu intinya. Kalau gurunya sehat, nanti anak-anak melihatnya juga senang bahagia. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bu Citra tentang waktu, alokasi waktu memang benar sekali. Kita tantangan ya kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, di tantangan alokasi waktu pembelajaran yang minim, memang kita harus lebih banyak karena kita tahu bahwa anak itu harusnya TK itu banyak geraknya, tidak hanya di kelas. Nah, makanya dari itu nanti minta mungkin cara bagaimana kita bisa mengalokasi waktu pembelajaran itu lebih banyak ketimbang yang lain, karena sementara ini
kita kadang mengesampingkan gerak tubuh anak. Maka dari itu mungkin dari Bu Citra bisa menambahkan dengan pengalaman jenengan, gimana sih kita sebagai wali kelas biar anak itu aktivitas geraknya lebih tinggi, tapi dengan fisik yang sehat dan juga aktivitas yang memang sesuai dengan belajar. Itu aja Bu Citra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi teman-teman? Kalau untuk programnya Primo, kalau untuk programnya itu kemarin saya ikut gugus yang isi piringku tuh memang saya antara maju mundur gitu, karena ya, namanya kalau pagi itu riuh ini. Saya sendiri mengalami kalau pagi itu sangat riuh sekali, memang seperti itu. Menurut jenengan semua untuk yang kegiatan-kegiatan kalau senam sih, Primo teman-teman setuju betul-betul. Kalau yang untuk senam kita seperti biasa deh, senam, jalan sehat masih setuju. Terus untuk isi piringku tanggapannya teman-teman bagaimana? Karena memang agak sulit juga sebenarnya deh. Pagi orang tua diharuskan masak, bawa bekal gitu, ataukah kita bisa sebar kuesioner dahulu. Sebar kuesioner, dari kuesioner nanti kita bisa lihat berapa persen yang setuju dan berapa persen yang tidak setuju. Setelah itu nanti kita bisa sosialisasikan kenapa kok harus seperti ini, seperti itu. Kalau teman-teman ribut. Sebenarnya ini satu isi piringku tuh harusnya seminggu sekali. Cuman karena memang saya rasa belum itu, ini tak coba dulu sebulan sekali. Nah mungkin dimakan bersama itu nanti kita bisa arahkan ke orang tua kalau makannya yang sayur. Kemarin kan ada yang nugget ya, nah itu dikurangi nugget, sosis itu nanti minta sama masing-masing wali kelas bahwa dihindarkan. Mungkin bisa kalau mau diganti ayam katsu atau mungkin nugget bikinan sendiri tidak apa-apa. Kalau seperti itu beriman teman-teman. Dimandi, terus ini untuk mengenalkan olahraga tradisional nih. Saya tuh kayak kemarin lihat apa itu yang bisa dipakai 3 orang tuh loh. Apa namanya? Bukan egrang, bagian. Nah itu nanti di semester 2 kita mulai kenalkan lagi. Kita mulai mainan anak-anak lagi. Kita kenalkan ada bagian, terus ada sundamanda. Itu kita gunakan lagi, kita perkenalkan biar anak-anak juga mengenal. Jadi nanti anak-anak di rumah sore itu nggak hanya main gadget, dia bisa bikin sundamanda, bisa bikin bentengan, bisa main egrang. Kalau egrang mungkin agak riskan ya. Kalau untuk anak TK itu mungkin riskan. Nah kita mungkin tidak egrang tapi apa itu yang batok kelapa. Nah jadi bukan egrang yang dari bambu, tapi egrang batok kelapa seperti itu. Nah itu nanti mungkin semester 2 nanti kita bisa berikan ke anak-anak di pagi hari seperti itu. Jadi mungkin setelah baris nanti kita berikan fisik motorik dulu. Sekitar 10 menit 15 menit di awal kita berikan fisik motorik. Namun fisik motoriknya yang terstruktur seperti itu. Jadi apakah dari nanti kita dari berjalan dulu, berjalan dengan rentangan, berjalan dengan beban, berjalan berlari dan seperti itu nanti kita akan jadwalkan. Kalau seperti itu berikan teman-teman. Terlalu mepet betul kalau 15 menit di awal kita berikan anak-anak kegiatan fisik dulu. Ya Cukup ya. Kan hanya untuk sebelum masuk. Jadi baris itu enggak setelah baris terus lepas sepatu, tapi kita berikan anak-anak kegiatan fisik dahulu.
10 sampai 15 menit kita berikan aktivitas fisik, baru mereka lepas sepatu masuk ke kelas masing-masing. Ngaten? Pripun? Saged nggih, alhamdulillah matur nuwun. Terus kalau mini olimpiade nih, kira-kira seperti itu nanti puncaknya bisa di olahraga nasional bisa, atau mungkin di akhir semester gitu. Kita sama-sama, mungkin kalau yang ada sedikit nanti bisa gabung gitu. Cuma memang nanti playgroup tetap di playgroup misalnya seperti itu, cuma kelompoknya yang misalnya 5 kelompok seperti itu. Mungkin bisa akhir semester atau awal semester kita buat seperti itu nanti. Teman-teman bisa, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Sambung. Terima kasih teman-teman atas waktunya, kesediaannya mendengarkan rencana tindak lanjut. Nanti kita bahas lagi mungkin di libur semester 1 nanti kita akan bahas. Kita akan coba masukkan ke kurikulum yang sudah ada, kita otak-atik lagi supaya waktunya nanti bisa masuk.